Halo teman-teman, kembali lagi di channel Animal World. Hari ini saya habis memberikan obat antibiotik nih buat si kucing. Ini kucingnya sedang mengalami radang gusi ya. Jadi tujuan buat memberikan antibiotik itu buat mengobati radang gusinya ya. Ini penyakit radang gusi ini lebih dikenal dengan gingivitis ya. Penyebabnya itu karena karang gigi ya, awal mulanya. Lalu awal mula terjadi gingivitis itu apa penyebabnya? Yang pertama itu karena awal mulanya itu dari sisa-sisa makanan kucing ya, yang menempel pada gigi yang menjadi flek. Lalu flek itu menyerap mineral dari air liur kucing. Lama kelamaan mengkristal menjadi karang ya. Nah, pada kondisi itu bila tidak dibersihkan karang gigi si kucing itu, maka akan mengalami gingivitis atau radang gusi ya. Dan gingivitis atau radang gusi itu sering terjadi pada kucing-kucing yang berumur sudah tua ya, di atas 3 tahun atau 4 tahun. Namun sering juga terjadi pada kucing yang di bawah umur itu ya. Jadi semua tergantung pada kondisi pakan yang diberikan dan apakah rutin menyikat gigi ya. Bila sering memberikan makanan basah lah yang paling sering menyebabkan karang gigi, dikarenakan si pemilik tidak rutin membersihkan gigi kucing namun sering memberikan makanan basah. Lalu apa yang dapat ditimbulkan oleh karang gigi? Yang pertama itu awal mulanya yang ditimbulkan karang gigi itu ialah bau mulut. Lalu setelah bau mulut itu menjadi radang gusi ya, yang dimana itu, maaf ya, itu suara kucing saya tuh, mulutnya memang nyenyes. Jadi setelah dari radang gusi itu karena karang gigi ya, karang gigi itu akan menimbulkan bakteri. Bakteri itu akan tertahan di celah-celah rongga karang gigi itu dan menyebabkan radang gusi. Lalu bila tidak dibersihkan juga atau tidak dilakukan penanganan pembersihan karang gigi atau descaling, itu lama-kelamaan si bakteri itu dapat merusak gigi si kucing, yang dimana itu gigi si kucing itu gusinya akan membengkak, bernanah atau berdarah dan giginya akan bergoyang. Itu sering kita kenal dengan periodontitis, dimana itu kondisi giginya itu seperti mau copot itu ya, goyang. Nah, pada kondisi ini si kucing itu biasanya akan sulit makan karena giginya akan terasa sakit dan terkadang juga nggak mau makan. Pada kondisi ini bila tidak kalian obati, gejala yang akan ditimbulkan akan menjadi lebih parah ya, dimana itu bakteri ini memiliki racun atau toksin ya. Maka racun atau toksinnya ini akan masuk ke aliran darah pada si kucing ya, dimana itu akan menyebar ke organ-organ penting, menyerang organ penting seperti hati, ginjal, dan jantung. Jadi itu sangat berbahaya, bisa mempersingkat umur si kucing ya. Maka bagaimana pencegahan buat si kucing? Pencegahannya atau bisa buat meminimalisir pembentukan karang gigi itu ialah dengan menyikat gigi kucing. Bisa menyikat gigi kucing itu dengan seperti menggunakan odol kucing dan sikat gigi ya, atau juga bisa menggunakan kain. Ada tuh yang kayak model tisu basah tapi bentuk buat jari itu, buat membersihkan gigi si kucing ya. Lalu yang kedua itu pencegahannya, jangan sering-sering diberikan makanan basah, karena makanan basah ini paling sering menyebabkan
karang gigi, dikarenakan makanan basah lebih sering menempel di celah-celah gigi si kucing ya. Bila kalian tidak rutin menyikat gigi, ini bisa menjadi penyebab awal karang gigi ya. Makanya saya sering banget bukan melarang sih, memberi masukan buat komunitas kucing, jangan sering-sering memberi makanan basah pada kucing. Namun mereka sering menjawab itu kayak nggak percaya. Mereka bilang, buat apa makanan basah diciptakan kalau nggak boleh diberikan kucing? Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Kalau kalian rutin menyikat gigi kucing itu ya nggak masalah. Dan kucing yang belum pernah sikat gigi biasanya nggak mau langsung disikat giginya ya. Jadi kapan-kapan saya akan jelaskan cara melatihnya buat menyikat gigi kucing ya. Kalian bisa menyikatnya menggunakan pasta khusus hewan peliharaan ya, bukan manusia tapi khusus hewan peliharaan. Dan ini ada rasa vanila dan daging, jadi ini aman ditelan buat si kucing, dan kucing akan menyukainya juga, nggak akan takut. Hanya saja biasanya menggunakan sikat itu tergantung mau yang pakai yang kayak jari itu, atau yang begini, atau sikat gigi yang untuk manusia tapi yang bayi ya, yang lembut. Tergantung kucingnya suka yang mana. Lalu apalagi ya? Oh iya, terakhir itu penanganannya ya. Penanganan buat kucing yang terkena karang gigi itu, kalau baru karang gigi ya, itu bisa dilakukan dengan scaling. Namun kalau sudah terjadi periodontitis atau yang giginya sudah mulai parah dan bergoyang, itu biasanya penanganan yang akan dilakukan itu dengan mencopot gigi si kucing ya, karena itu nggak bisa lagi diobati atau nggak bisa lagi di scaling kalau giginya udah goyang sampai ke akarnya. Jadi lebih memilih dicabut. Jadi tergantung kondisi ya, harus scaling atau dicabut, tergantung kondisi gigi. Dan ini jangan diremehkan karena penyakit ini seperti yang saya bilang tadi berbahaya. Bisa menyerang organ-organ penting kucing dari hati, ginjal, dan jantung ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya. Bila ada yang ingin bertanya tentang penyakit gingivitis ini, itu bisa komen di bawah ya. Jadi dari gingivitis itu bisa menjadi penyakit periodontitis ya, atau gigi yang goyang-goyang itu. Di manusia pun sama, dari gingivitis jadi periodontitis. Oke, maaf dalam penyebutan katanya ada yang salah atau salah dalam berucap, mohon maaf. Jadi cukup sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye bye.